Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Di tengah cuaca yang dingin pada malam hari ini, mari kita bersama menghadap Tuhan dalam ibadah berayat sekaligus pacawisan yang kedua dalam rangka perjamuan kudus masa Advent atau masa Natal. Mari bersama kita datang kepada Tuhan dengan mengambil saat hening. Ibadah kami pada malam hari ini kami khususkan dan kami kuduskan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara semua baik yang ada di gereja, di rumah maupun di tempat kerja pada malam hari ini. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kembali kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi melalui hitung jemaat 85 bait 1 dan 3. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Bait yang ketiga. Apa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemeluh, Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, besok Minggu kita akan bersama mengikuti perjamuan kudus masa Advent. Kita masuk di masa Advent yang pertama. Kita diingatkan Advent adalah masa penantian, tetapi sekaligus juga kita mengenang hadirnya Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita semua, yang hadir dalam kerapuhan dan merengkuh kerapuhan kita sebagai manusia berdosa, dan Dia akan datang dalam kemuliaannya yang sempurna pada kedatangannya yang kedua. Kusongsong bagaimana menjadi sebuah pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana saat ini ketika kita bersiap untuk menyongsong kedatangannya? Seberapa siapkah kita? Malam hari ini menjadi masa persiapan kita untuk mengikuti perjamuan kudus Advent di minggu yang akan datang. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita betul-betul baik-baik, sebab perjamuan kudus harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh persiapan, dan tidak dilakukan dengan sembarangan, sehingga sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Malam hari ini selain yang hadir di gereja adalah warga Pasamuan wilayah 2 dan wilayah 5, kami juga mengundang hadirkan Majelis Jemaat GKJW Manuan meskipun ternyata juga tidak jangkep karena Jawa, dan saya yakin bahwa teman-teman ada di ruang Zoom meeting. Ya, dan monggo kita bisa, mungkin kalau yang ada di gereja wilayah 2 dan 5, loh kok ono Mbak Pipit, loh kok ono Bu Mirna. Jadi seperti itu. Kami ada kesepakatan malam hari ini cawisan bersama juga seluruh majelis jemaat.
Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama menggumuli sabda Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat dan tuntunannya. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sungguh mengasihi kami semua. Terbukti dalam segala situasi, dalam segala keadaan Tuhan selalu ada, menolong, membersamai, dan menguatkan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan izinkan kami kembali untuk berjumpa. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang ada di ruang virtual. Kami mohon Bapa, Engkau terus membersamai setiap kami dan peribadatan kami yang kami lakukan pada malam hari ini menjadi tempat bagi kami untuk mempersiapkan diri kami masing-masing sebelum bersama menikmati berkat perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sabda Tuhan yang malam ini akan kami dengar, kami baca, dan kami renungkan, sungguh dapat meresap di dalam sanubari kami dan juga memantapkan langkah kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sambut sabda Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian sabda Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan sabda Tuhan dan kita semua adalah orang-orang yang berbahagia sebab kita menyisihkan waktu kita untuk bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dan juga dituntun oleh firman Tuhan menjalani kehidupan hari demi hari. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini saya beri judul menyelaraskan keinginan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita pasti memiliki keinginan. Kalau sudah tidak punya keinginan itu, kok ya rasa-rasanya hampa. Kok kayaknya tidak ada semangat hidup. Tapi ketika kita punya keinginan, aku pengen mopo ya, aku pengen masak opo ya.
Jadi kehidupan masih denyut kehidupan itu masih kita rasakan. Nah, keinginan biasanya lebih dari kebutuhan. Jadi keinginan dan kebutuhan mungkin kita bisa memilah-milahnya. Misalnya, kebutuhan setiap keluarga adalah rumah. Lalu kemudian ketika kita memilih rumah yang seperti apa, minimalis, megah, klasik. Nah, mungkin disitulah disebut bagian dari keinginan. Kalau rumah itu kebutuhan, tetapi ingin ini dan itu, mau diisi begini dan begitu, dibentuk seperti ini dan seperti itu adalah keinginan. Dan sekali lagi, sah-sah saja kita memiliki keinginan. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara, keinginan bisa menjadi masalah jika kemudian berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang lain dan kemudian bersifat merusak. Nah, kalau keinginan itu sudah nyenggol kanan, nyenggol kiri, dan kemudian justru menjadikan situasi tidak damai. Situasi menjadi chaos dan disitulah letak persoalannya. Misal, jika keinginan tadi untuk memiliki tipe rumah yang jauh dari kemampuan. Biasa-biasa saja, keluarga sederhana, tetapi pengen punya rumah sing koyo nggone artis-artis yang berhektar-hektar. Rumahnya saja sudah berapa ribu meter persegi, halamannya berapa hektar. Memiliki keinginan yang seperti itu. Nah, keinginan ini bisa merusak hubungan yang pertama, kita dengan anggota keluarga kita yang mungkin tidak sepakat dengan keinginan kita. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang kemudian mengatakan, lah mbok yo ojo koyo cebol nggayuh. Nah, iki wong Jawa toh, mari bersama-sama kita belajar. Ojo koyo cebol nggayuh. Nggayuh napa? Saya menyadari kalau ada yang bukan suku Jawa dan tidak memahami, saya bertanya kepada yang Jawa. Napa Pak Kris? Cebol nggayuh? Lintang. Leres. Ini sing sepuh-sepuh pasti hafal. Nek Daniel itu mbuh nggayuh apa ya nggayuh ki apa? Nggayuh itu meraih. Seperti orang yang pendek meraih bintang yang sangat tinggi di angkasa. Kemudian keinginan yang demikian bisa saja menjadikan kita sikut kanan, sikut kiri dalam bekerja. Menghalalkan segala cara bagaimana supaya kita bisa mendapatkan banyak uang untuk membangun apa yang menjadi keinginan kita. Hubungan kita dengan rekan kerja kita bisa menjadi rusak. Hubungan kita dengan Tuhan juga bisa menjadi rusak sebab waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah, datang kepada Tuhan, tetapi terus tak kenal waktu bekerja dan bekerja. Keinginan yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali semacam ini, akhirnya merusak segala sisi kehidupan kita. Dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita, bahkan juga dengan Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Yakobus, dan surat ini ditujukan kepada semua orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Kekaisaran Romawi. Yakobus menasihatkan mereka akan banyak hal. Salah satunya adalah mengontrol diri. Keinginan yang tidak terkontrol, yang tidak ada di bawah bimbingan hikmat Tuhan, akan menimbulkan masalah demi masalah. Dan yang dijelaskan tadi di dalam bacaan kita saat ini, keinginan yang tidak terkontrol dan kemudian menabrak kanan kiri akan menimbulkan sengketa.
akan menimbulkan pertengkaran, saling menyakiti. Bahkan juga tadi dikatakan, bohong ngantek mateni we yo mentolo. Sampai saling membunuh. Demikian juga tadi disentil, saat berdoa, saat beribadah kepada Tuhan pun itu tidak murni. Berdoa hanya untuk meloloskan, berdoa untuk nyogok Gusti Allah, supaya keinginan kita, hawa nafsu kita terpenuhi. Yakobus mengidentikan bahwa terseret pada keinginan yang membabi buta sama artinya menjalin persahabatan dengan dunia. Mungkin kita bertanya, ada masalah apa dengan dunia? Apakah yang namanya dunia itu selalu jelek-jelek saja? Wong buktinya kita juga hidup di dunia. Wong buktinya juga masih ada banyak kebaikan. Ada banyak orang yang berbuat kasih. Ada apa dengan dunia? Sehingga nampaknya persahabatan dengan dunia dipandang negatif, dipandang sebagai dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat dari sisi kacamata Alkitabiah. Dari sisi di mana dunia Alkitab memang seringkali memberikan pilah-pilah yang jelas. Dunia memang digambarkan menjadi sebuah gambaran. Dunia menjadi sebuah gambaran hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Sekali lagi, memang dunia ini berisi akan banyak hal. Tetapi ketika dunia ini dikuasai oleh dosa, maka kemudian Alkitab menggambarkan bahwa bersahabat dengan dunia artinya hidup bertentangan dengan kehendak Allah. Itu kalau kita memahami bahasa atau dunia Alkitab. Dan siapa yang hidup dalam tata cara dunia, maka sama saja dia sedang bermusuhan dengan Allah. Sedang bersengketa dengan Tuhan Allah. Oleh sebab itu Yakobus memberikan nasihat supaya umat tidak jatuh dalam kehidupan yang sia-sia, mengejar keinginan yang justru merusak kehidupan. Maka kemudian Yakobus memberikan, paling tidak saya merangkumnya menjadi 3 hal. Yang pertama, Yakobus mengajak umat di ayat yang ke-7 supaya tunduk kepada Allah, jangan kepada iblis. Tunduk kepada Allah, jangan kepada iblis. Hal ini mengingatkan kita akan kisah kejatuhan manusia yang pertama. Juga oleh karena keinginan. Karena keinginan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Apa keinginan mereka sehingga mereka makan makanan atau makan buah yang dilarang oleh Tuhan? Sebenarnya apa yang menjadi keinginan mereka? Kenapa? Mereka ingin sama seperti Allah. Mereka ingin sama seperti Allah, seperti bujuk rayu si ular yang menyesatkan. Jadi dengan makan itu, kowe lho iso dadi kaya Gusti Allah. Dan karena keinginan itu yang mungkin keinginan itu sudah terpendam lama. Tinggal dipantik sedikit saja brodol. Jadi keinginan itu sebenarnya mungkin juga sudah lama. Manusia sekali lagi, manusia pertama tidak tunduk kepada Allah. Tetapi justru pada keinginannya sendiri, keinginan yang ternyata menjauhkannya dari Gusti Allah. Nah, biarlah keinginan kita juga selalu kita uji, Ibu Bapak Saudara. Setiap kita punya keinginan dan oleh sebab itu mari kita uji. Apakah keinginan kita itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan atau justru kepada si jahat? Tanda-tandanya adalah bagaimana
keinginan kita? Apakah kemudian menyeret kita pada hawa nafsu, keserakahan, hubungan yang tidak harmonis, baik dengan keluarga kita, dengan sesama kita, bahkan dengan Tuhan? Mari coba kita gumuli lagi. Keinginanku kira-kira berkenan tidak bagi Tuhan? Atau justru sebenarnya saya sedang terseret pada keinginan diri saya sendiri yang justru mengarahkan saya jauh dari hadirat Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-8, Yakobus mengingatkan supaya kita mendekat kepada Tuhan. Dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga akan lebih peka dengan apa yang menjadi harapan Tuhan, keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah iri. Kita akan menjadi pribadi yang tidak serakah, yang selalu membangun hubungan baik dengan siapapun, baik dengan keluarga kita, dengan sesama kita, pun juga dengan Tuhan. Kepada umat yang demikian rindu untuk terus dekat dengan Tuhan, maka dalam firman Tuhan tadi juga dikatakan, Tuhan justru juga akan semakin mendekat kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita itu setia. Ketika kita meninggalkannya, Dia mencari. Dan ketika kita mendekat, Gusti juga semakin mendekat. Ketika kita berjalan menuju Tuhan, Tuhan justru lari mendapati kita. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga, menyucikan langkah hidup dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 8 dan 9. Menyucikan langkah hidup, mari bersama kita mulai belajar menyadari segala yang kita lakukan dan kita ucapkan. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari loh, apa sing kita lakoni, moro-moro terus geton buri begitu. Moro-moro geton buri. Kok ngono ya, jatokna aku gak ngono. Tetapi ketika kita belajar untuk menyadarinya, memastikan bahwa semua yang kita lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sadar, sik talah, aku nek ngene iki, engko kira-kira ya apa? Apik apa ora? Berkenan atau tidak bagi Tuhan? Nah, disitulah kita bangun kesadaran. Kalau sudah sadar, eling lan waspada. Kalau memang Tuhan tidak berkenan, ya aja dilanjut. Jangan diteruskan. Menyucikan, belajar untuk menyucikan langkah dengan langkah awal menyadari setiap hal yang kita lakukan dan kita ucapkan. Kemudian merendahkan diri. Merendahkan diri adalah wujud pengakuan bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita mau merendahkan diri, sampun Gusti kula niki sinten, kula sanes saya bukan siapa-siapa, saya hanya debu, saya lemah, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang mengatur segala kehidupan, kula pasrah dateng paduka. Merendahkan diri semacam ini sebenarnya adalah wujud kita mengakui kita bukan siapa-siapa dan hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan, dan dengan demikian kita akan mudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada momen persiapan perjamuan kudus di masa Advent ini, mari bersama-sama kita menantikan Tuhan dengan terus menguji setiap keinginan kita. Sekali lagi bukan kebutuhan, tetapi keinginan yang kadang jauh lebih besar dari apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita uji setiap keinginan kita. Dan jika ternyata keinginan kita menyeret kita ke dalam hawa nafsu, keserakahan, iri hati, dendam, yang kemudian merusak hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama, bahkan dengan Tuhan, saatnya bagi kita memohon pengampunannya. Dan kiranya perjamuan kudus masa Advent, masa Natal, mengingatkan kita semua bahwa ketika berbicara tentang keinginan, tidak ada keinginan Tuhan
bagi kehidupan manusia yang buruk. Jadi masa perjamuan kudus Advent ini mengingatkan kita semua bahwa keinginan Tuhan itu selalu baik untuk semua umatnya. Keinginan Tuhan hanya satu saja, yaitu kita semua, umatnya, hidup dalam kasih-Nya. Kita semua hidup dalam kasih-Nya. Maka sekarang mari bersama kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan yang begitu mulia. Mari bersama-sama ada waktu bagi kita untuk mengujinya. Dan kalau memang kita merasa keinginanku tidak tepat, keinginanku menyeretku dalam dosa, bertobatlah, mendekatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menghampiri kita, menguatkan kita, dan memampukan kita untuk memiliki keinginan-keinginan yang seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perkenankanlah pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umat milik-Nya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus artinya, siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesama. Dan oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Umat Tuhan yang terkasih, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum datang ke meja perjamuan, dan sebelum kita datang ke meja perjamuan dan terkhusus majelis jemaat, juga sebelum kita bersama melayani perjamuan kudus bagi seluruh warga Pasamuan. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan kita pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, iri hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus dengan cara sembarangan.
Kita mempersiapkan hati kita bersama-sama, kita pujikan KPK 74, bait 1 dan 2, Pracoyo Mring Gusti. Ewang kang kapotan dosa Gusti usenono, aku si pangapuntennya mring wong kang pracaya. Pracaya, pracaya, mung pracaya. Gusti kuasa, ngluwari sira. Pada kaping kalih. Gusti wis lampahi seda rambut dosa kita, rainu cekening kalbu yang suci saestu. Pracaya, pracaya, mung pracaya. Gusti kuasa, ngluwari sira. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, memohon pengampunan Tuhan. Dipersilakan. Dalam kerapuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sabda-Mu dalam persiapan perjamuan kudus saat ini. Kami diingatkan bahwa keinginan Tuhan selalu baik. Dan keinginan Tuhan hanya satu, yaitu supaya umat-Nya hidup di dalam kasih-Nya. Keinginan kami ada banyak sekali dan kami sadar bahwa juga banyak dari keinginan itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab berdasarkan pada iri hati, sakit hati, dendam, ego, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu Bapak, saat ini sebelum kami bersama mengikuti perjamuan kudus dan juga melayani perjamuan kudus, kami datang kepadamu memohon pengampunan. Sucikan hidup kami dan biarlah hidup kami kembali disegarkan. Dan kami dengan bimbingan Roh Kudus dimampukan untuk menyadari setiap hal yang kami lakukan, kami ucapkan, dan kami ingini. Dan biarkanlah semua Tuhan kami tujukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengutamakan kami dalam pengampunan, di dalam pengorbanan, kematian, dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur atas pengampunan yang nyata sungguh kami rasakan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun di rumah, untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, maka Allah Bapa kita adalah Allah yang Maha Kasih dan akan mengampuni, memberikan anugerahnya kepada kita seperti firman-Nya dalam Matius 26 ayat 28 yang demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya mengajak kita sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan berikut dan mohon dijawab bersama-sama. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus masa Advent yang akan kita lakukan di tanggal 27 November hari Minggu yang akan datang? Bagaimana jawab saudara semua? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Bagi penatua, diaken GKJW Manuan baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, apakah panjenengan juga bersedia dengan penuh sukacita melayani warga Pasamuan di tengah-tengah pelayanan perjamuan kudus masa Advent? Bagaimana jawab saudara semua? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Atas kesediaan panjenengan semua, kami sungguh bersyukur dan mari dengan penuh sukacita mengikuti dan juga bagi penatua diaken melayani perjamuan kudus dengan sukacita. Amin. Dipersilahkan duduk. Persiapan perjamuan kudus kita sudah selesai dan mari kita tandai dengan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, kita mengumpulkan persembahan. Di awal tadi saya menatanya wilayah 2 dan 5 sendiri seperti biasa dan majelis jemaat sendiri. Tetapi ketika melihat tidak banyak majelis jemaat yang hadir di dalam ibadah ini, maka monggo untuk majelis jemaat baik wilayah yang lain dari wilayah 2 dan 5 bisa memasukkan ke wilayah 2 atau ke wilayah 5. Oke. Mari bersama-sama kita iring dengan pujian Hitung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Dan
kita masuk dalam doa syafaat, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini dapat mengikuti persiapan perjamuan kudus. Kiranya kami semakin dimantapkan. Kiranya kami semakin memahami apa yang menjadi maksud, tujuan Tuhan hadir di dunia ini bahkan juga berkorban bagi kami semua. Ajarkanlah kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari terkhusus sebelum kami bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh warga Pasamuan. Kiranya di hari-hari ini dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kalaupun ada di antara mereka yang belum bisa mengikuti dalam 2 kali pacawisan, kiranya mereka pun juga dimampukan untuk mengambil waktu khusus lebih awal dalam ibadah di hari Minggu nanti untuk mengikuti pacawisan yang ada di gereja oleh majelis jemaat. Bapak, kami juga berdoa bagi penatua, diaken, dan hamba-Mu, demikian juga dengan Bapak Pendeta Emeritus Sudarsono Guntur, demikian juga dengan Ibu Pendeta Evi Umboh yang akan melayani dalam perjamuan kudus di hari Minggu nanti. Tuhan memberkati kami semua dengan bagian pelayanan kami masing-masing, kami dapat menghantarkan berkat Tuhan tercurah lewat perjamuan kudus bagi seluruh warga Pasamuan. Sehingga setiap kami yang menerimanya sungguh mendapatkan berkat. Berkat kekuatan, berkat damai sejahtera. Berkat kemampuan untuk menjalani hari-hari ke depan bersama dengan kasih Tuhan yang selalu dinyatakan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi seluruh warga Pasamuan, demikian juga dengan para simpatisan. Mereka yang dengan setia terus mengamalkan setiap perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Selalu kuatkanlah langkah kami, kuatkanlah iman kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Kalaupun ada pergumulan, kami percaya bahwa kami selalu berjalan beriringan bersama dengan Tuhan kami. Bahkan Tuhan mendahului langkah-langkah kami. Kami berdoa bagi setiap pribadi ataupun keluarga yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan. Kami mohon Bapa, Tuhan selalu menaungi mereka, menguatkan mereka, dan memampukan mereka untuk dapat berpikir dengan jernih, dengan tuntunan hikmat Tuhan. Sehingga setiap hal, setiap perkara dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang terus berjuang memenuhi kebutuhan kehidupan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Lewat pekerjaan ataupun juga lewat saluran-saluran berkat yang lain yang dapat memberkati setiap kami. Kami percaya kebutuhan kami Tuhan yang akan mencukupkan. Pendidikan anak-anak kami pun juga percayakan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah orang tua terus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan anak-anak. Demikian juga dengan anak-anak dapat melakukan setiap tanggung jawabnya dengan baik. Dapat belajar dan juga bekerja bagi mereka yang sudah dewasa dengan penuh tanggung jawab. Kepada para lansia Adioswa kami pun juga mengingatnya. Terus kuatkan Mbah Kakung, Mbah Putri kami, berikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan terus menjadi contoh teladan bagi kami semua. Bapak, saat ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam masa pemulihan, seperti Ibu Daniel Agus Sumono, Ibu Sri Ongko, Ibu Setio Miharto, Ibu Indramati, anak Niel dari keluarga Bapak Sabto wilayah 3, Saudari Catherine, Ibu Ismi Hartono, Bapak Sriwiono, Bapak Sehwiono,
Ibu Erni Johannes dalam masa pengobatan, Ibu Edi Singgih, Ibu Triwaluyo yang saat ini sedang terpapar COVID-19 dan sedang isoman, Bapak Dadi Endarto, Ibu Sugeng, Bapak Andi Winarno suami dari Ibu Lili, Bapak Eko Winarno, dan juga saudara-saudara kami yang tidak tersebutkan nama-namanya, tapi juga dalam masa pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam Tuhan ada jawaban dalam setiap doa-doa kami. Dalam Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami percayakan saudara-saudara kami kuat menanggung segala beban kehidupan, sakit penyakit, dan Tuhan berkenan untuk membuat mereka kembali sehat dan kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bapa, kami juga berdoa bagi perjalanan kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan, kalaupun kami utusan-utusan dari majelis daerah, anggota Majelis Agung akan melakukan sidang istimewa terkhusus untuk membahas tata kelola, baik itu keuangan, administrasi, kami berdoa. Kiranya sidang Majelis Agung, sidang istimewa Majelis Agung yang akan berlangsung besok sampai Minggu dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kami bersama-sama terus mencari kehendak Tuhan dan perbaikan demi perbaikan. Kiranya semakin menjadikan Gereja Kristen Jawi Wetan semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin mandiri dan menjadi berkat. Keberadaan kami sebagai bagian dari GKJW, yaitu persekutuan kami di tengah-tengah Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Manuan. Kiranya kami juga terus dapat menjaga kesatuan, persatuan, kesehatian di antara kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Tuhan terus kuatkan untuk dapat melayani dengan penuh semangat dan sukacita. Demikian juga dengan seluruh warga Pasamuan juga dapat mewujudkan persekutuan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, saling menopang, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Tak lupa kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami, di mana bersama juga dengan bangsa-bangsa lain sedang terus berupaya untuk menata kehidupan di tengah masa pandemi saat ini yang kasusnya kembali naik. Kami percaya Tuhan, setiap pihak-pihak yang berkompeten, terkhusus juga lembaga-lembaga pemerintahan, ataupun juga pemerintah bangsa kami dalam mengambil langkah kebijakan. Tuhan menolong memberkati, semuanya menjadikan kebaikan bagi kami semua. Demikian juga di tengah geliat panasnya, hangatnya suhu politik di negara kami, kiranya kami semua sebagai anak-anak Tuhan sungguh dapat mewujud nyatakan diri sebagai garam dan terang. Kami boleh membawa damai, kesejukan, sehingga bangsa kami akan dijauhkan dari malapetaka, dari perpecahan. Demikian juga kiranya perbedaan-perbedaan tidak semakin menajamkan keberbedaan di antara kami, tetapi kiranya kami semua semakin dimampukan untuk menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah kenyataan, menjadi sebuah kekayaan yang harus kami syukuri untuk kami saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segala perjalanan kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, jemaat, dan bangsa ini di dalam tangan kasih-Mu. Malam ini kami pun juga telah mengumpulkan persembahan. Kami memohon Bapa, Engkau menerima, Engkau menguduskan, Engkau menyucikan, sehingga persembahan ini sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami yang ada di gereja akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami yang ada di tempat kerja juga akan pulang ke rumah kami. Tuhan membersamai setiap langkah kami, tiba di rumah dalam keadaan selamat, dan dapat melanjutkan kehidupan
dan dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri doa syafaat kami pada saat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Ibu Bapak Saudara untuk bersama bangkit berdiri. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dan mari bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan terus menjadi sahabat-sahabat Allah, bukan seteru Allah. Maka mari kita jaga kehidupan kita sebagai sahabat-sahabat Allah yang sejati, saling mengasihi, setia, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata. Yesus, ya Yesus dikau kurindukan, Kidung Jemaat 84 sebagai pengutusan dan penantian akan kedatangannya. Kita nyanyikan bersama. Ya Yesus, mari bersama kita sambut berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang melampaui segala akal dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang merengkuh kerapuhan manusia dalam hikmat bimbingan Sang Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikian tadi Bu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita, ibadah berayat sekaligus cawisan yang kedua, dan momen ini juga menjadi cawisan yang pertama bagi anak-anak kita yang baru saja sidi di hari Minggu yang lalu. Kiranya anak-anak nanti pun juga bisa turut ambil bagian menikmati berkat Tuhan dalam perjamuan kudus perdana mereka. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Wicak. Monggo Pak Wicak, gentasan.
Terima kasih untuk Ibu Pendeta Penti Kurniasari yang sudah melayani di ibadah keluarga Kemisan ini sekaligus cawisan untuk persiapan perjamuan kudus Advent. Kami juga terima kasih untuk semua warga wilayah 1 sampai 6, baik yang ada di rumah dan untuk yang wilayah 25 di gereja atas kehadirannya, dan juga untuk semua majelis yang bersedia hadir untuk melakukan cawisan di gereja. Terima kasih untuk yang di Zoom bisa live. Kami juga ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi di pelayanan-pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan. Untuk yang di gereja, kita meneruskan acara berikutnya. Ada acara undian untuk mendukung acara Natal kita, wilayah 2 dan 5. Kami persilahkan